Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga pada pagi kali ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama pada pagi hari ini. Berjumpa lagi dengan Pak Zainal Abidin yang akan menemani kalian pada pembelajaran pagi kali ini, yaitu tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, pada pagi kali ini kita akan belajar 3 pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang iklan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang kata yang sulit dimengerti atau kata asing dalam sebuah iklan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Anak-anak, pada pembelajaran pagi kali ini, Bapak akan memaparkan tujuan dari pembelajaran pada pagi kali ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengomunikasikan isi iklan, pengertian iklan, serta arti kata-kata dalam iklan dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan mengidentifikasi contoh benda termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menuliskan pengertian zat campuran dan menuliskan contoh benda termasuk zat campuran di lingkungan sekitar dengan benar. Jadi, dalam pembelajaran pagi kali ini ada 4 tujuan pembelajaran yang anak-anak harus mengerti. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran kita yang pertama yaitu kita akan belajar tentang iklan. Pernahkah anak-anak melihat iklan? Ya. Di manakah kalian melihat iklan? Di televisi, terus di koran, selain itu di radio. Anak-anak sudah pernah melihat iklan baik di televisi, koran maupun radio. Apa sih iklan itu? Ada yang tahu? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan suatu barang atau jasa. Jadi dalam sebuah iklan itu tidak hanya barang ataupun jasa. Anak-anak, coba kalian amati pada buku tema 9 halaman 5. Pada buku ini ada sebuah contoh iklan, yaitu gambarnya kurang lebih seperti ini. Ada sebuah contoh iklan tentang mesin cuci. Coba kalian amati iklan tersebut. Anak-anak, setelah kita amati bersama iklan ini, yang harus kalian ketahui dalam sebuah iklan itu harus terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu sebuah iklan harus ada penjelasan tentang suatu produk atau jasa. Yang kedua, sebuah iklan harus memiliki kelebihan produk atau jasa. Yang ketiga yaitu sebuah iklan harus menarik minat konsumen. Anak-anak, setelah kalian memahami apa itu iklan, hal apa saja yang harus ada dalam sebuah iklan, perlu kalian ketahui pada zaman dahulu kita bisa menemui iklan itu di televisi, koran maupun radio dan lain sebagainya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kita bisa menemui iklan di media sosial seperti di Instagram, Facebook, Story WA dan lain sebagainya. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang iklan, untuk pembelajaran kita yang kedua yaitu tentang
mencari kata-kata yang sulit dimengerti atau kata asing dalam sebuah iklan. Dalam sebuah iklan ya, kita amati ada beberapa kata yang sulit dimengerti ataupun kata asing. Yang pertama yaitu kapasitas, yang kedua yaitu back-cover, yang ketiga yaitu program, yang keempat yaitu tabung, yang kelima yaitu stainless steel. Anak-anak, perlu kalian ketahui, untuk mencari kata yang sulit dimengerti, kalian bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, untuk mencari arti dari kata-kata asing, kalian harus menggunakan Kamus Bahasa Asing. Anak-anak, setelah kalian mengetahui kata yang sulit dimengerti ataupun kata asing dalam iklan resik mesin cuci, mari kita diskusikan bersama kata-kata tersebut. Yang pertama yaitu kapasitas. Ada yang tahu apa sih kapasitas itu? Kapasitas adalah ruang yang tersedia atau yang dapat ditampung. Selanjutnya yaitu bed cover. Bed cover adalah sebuah perangkat yang terdapat di tempat tidur yang dimana digunakan untuk melapisi kasur atau tempat tidur. Yang ketiga yaitu program. Ada yang tahu apa sih program itu? Program adalah serangkaian perintah yang hendak dilakukan dalam mesin cuci. Ini ada yang namanya program yang di atas. Yang selanjutnya yaitu tabung. Ada yang tahu tabung? Tabung adalah ruang yang memiliki sisi yang mana dalam mesin cuci ini di dalamnya ada tabung. Yang kelima yaitu stainless steel. Ini bahasa asing. Anak-anak ada yang tahu stainless steel itu apa? Stainless steel adalah bahan yang mana terbuat dari baja yang tidak mudah berkarat. Anak-anak, untuk pembelajaran kita yang ketiga yaitu tentang zat tunggal dan zat campuran. Sebelum kita mempelajari zat tunggal dan zat campuran, perlu kita ketahui di sekitar kita itu banyak terdapat zat tunggal dan zat campuran. Namun sebelum kita mempelajari zat tunggal dan zat campuran, perlu kita ketahui zat campuran dan zat tunggal itu terdiri dari unsur yang namanya materi. Ada yang tahu apa sih materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan komposisinya terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Ada yang tahu zat tunggal itu apa? Zat tunggal adalah zat yang unsur penyusunnya terdiri dari materi yang sejenis. Jadi zat tunggal itu hanya materinya sejenis atau satu jenis materi. Contohnya yaitu ada gula, air, garam, dan emas 24 karat. Yang selanjutnya yaitu zat campuran. Zat campuran adalah zat yang unsur penyusunnya terdiri dari beberapa materi. Jadi tidak hanya satu materi saja, atau dengan kata lain terdiri dari beberapa dari zat tunggal. Contohnya air yang dicampur dengan garam, air yang dicampur dengan tepung, air yang dicampur dengan gula. Anak-anak, perlu diketahui juga
Zat campuran itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama zat campuran yang bersifat homogen, yaitu zat yang campuran penyusunnya dapat tercampur secara sempurna. Contohnya air dengan garam, jadi bisa tercampur dengan sempurna. Yang kedua yaitu air dengan sirup dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu campuran bersifat heterogen, zat campuran yang sifatnya heterogen, yaitu zat campuran yang penyusunnya tidak dapat tercampur dengan sempurna. Jadi ada pembeda. Contohnya yaitu air dengan kopi, air dengan pasir, dan lain sebagainya. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi kali ini dengan 3 pembelajaran. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi kali ini, Bapak akan memberikan tugas. Ada 2 tugas. Yang pertama yaitu mencari sebuah iklan, yang kemudian mencari kata sulit atau kata asing dari iklan tersebut, kemudian dicari artinya. Yang kedua, anak-anak nanti mencari contoh dari zat tunggal dan zat campuran di sekitar rumah, kemudian dicatat. Untuk tugasnya ditulis di selembar kertas dan kemudian difoto, dikirim ke WA Pak Zainal Abidin. Ingat, dikirim ke WA pribadi ya, jangan di WA grup. Sekian pembelajaran pada pagi kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Pak Zainal Abidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.